Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala ummatihi wa ala arwahi wa ashabihi wa mursalin awliya wa salihin sahabat tabi'in min arwah jami'illah min arwah jami'il الذي كاننا وأمرنا وألفتهم خصوصا في هذا الكتاب من الأرواح المشايخ ومشايخ الفكر خصوصا رسولنا الجوهر بن النبي عبد الله من روحه كان المكان جرم بسم روحه يوم سمى عبد الحميد سمى روحه تجي عبد الرحمن ملاوي ورنف المسك ملاوي تتكلم ملاوي سجارة من سجادة بنت كجا أخرى نجوى بنت كجا عبد الله سملاوي كجا عبد الله سملاوي سملاوي أيوكي كتوسي كجنات سملاوي كجا سجارة من نجيبك سملاوي كجا نعمة وطن نجيبك Melawi ya firman ayat yang bersama Melawi jadi mungkin abis jadi Melawi jangan servis menjaga Melawi abis Melawi ini Melawi abaina wa ummahatina Allah ya tawasyau rahmatan maghfirah qana li rabbihim wa alayhi نفعا مباركا لنا ولدينك ولناس اجمعين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين والقسم الخامس dan bagian yang kelima nasun itu adalah manusia fihi dawa'iyul ilmi pada diri mereka dawa'iyul ilmi ada ajakan mencari ilmu tapi udah wajudatul ifham dan bagus pemahamannya ma'aquluhim serta kosongnya mereka min sholahi niati dari bagusnya niat kayak bagi maka penting
bihaulai bagi mereka itu ayyujahidu bersungguh-sungguh atau ayyujahidu memerangi mereka nufusahum akan nafsunya itu nafsu mereka fi tahsilil ikhlasi di dalam menghasilkan keikhlasan wa yazkuruha wa yuzakkiruha dan mengingatkan mereka akan itu nufus fana dunia mengingatkan akan hancurnya dunia wa hiqaratiha dan hinanya dunia wa buruha dan tipu daya dunia wa fitnataha dan fitnahnya dunia wa dan perkara yang datang bil wa'di pada janji wal wa'idi dan ancaman wa tashbihi ba'dil ulama'i dan menyerupainya sebagian ulama bil hamiri akan himar wal kilabi dan anjing fi nasri kitab pada nas kitab wa yastagilu dan bahwa sibuk mereka sinas itu pada fardil aini setelah fardu ain bizikrillah dengan zikir kepada Allah Ta'ala wa ibadatihi dan ibadah kepada Allah bilaili di malam hari wa nahari dan siang hari liyu'ida agar mengembalikan sapa Allahu Allah Ta'ala min barakatil ibadati dari segala keberkahan ibadah ala qulubihim atas hati mereka hatta tasluhu sehingga maslahat itu qulub wa tashruqu dan bersinar fiha pada qulub apa al-anwaru segala cahaya wahina idin dan pada waktu itu tasluhu wa tashruqu yuntaju akan menghasilkan apa istigholuhum kesibukan itu nasbil ilmi nafi dengan ilmu yang manfaat wa yasmuru dan berbuah itu ilmu nafi azkar simari akan sepaling bersihnya buah intaha selesai apa yang mukhlisun kesimpulan masih menjelaskan tentang orang-orang yang sibuk setelah melaksanakan sholat duha, entah dengan kesibukan mencari ilmu atau kesibukannya melaksanakan ibadah-ibadah yang mahdoh, atau kesibukannya itu sibuk dengan
mencari maisha, kehidupan untuk keluarganya. Maka di antara manusia terbagi 5, dan yang kelima adalah al-qismul khamis. Bagian kelima, nasun bihi dawa'iyul ilmi. Ada kelompok manusia yang ama ngaji demen. Ada kelompok manusia ama ngaji doyan. Ada kelompok manusia ama ngaji rajin. Ada kelompok manusia ama ngaji nggak ada ogahnya. Wajudatul ifham, dan pemahamannya pun bagus. Orangnya rajin ngaji, pemahamannya bagus. Orangnya doyan ngaji, pengertiannya bagus. Orangnya semangat ngaji, pengertiannya juga hebat. Tapi ada sayangnya. Sayangnya ini orang apa namanya, ma'akhuluwihim min solahimnya. Sayangnya doang dikit. Sayangnya niatnya rada kurang bagus. Niatnya rada kurang. Mau ngaji rajin buat ntar ceramah, ngaji rajin buat ntar ngajar. Itu namanya orang niatnya kurang bagus. Dikasih pacul bukan buat macul tapi dijual. Dikasih parang bukan buat ngorek, bukan buat ngarit, dijual parangnya. Dikasih linggis bukan buat kerja, dijual. Itu namanya orang mau ngaji niat buat jualan lagi. Itu namanya kosong daripada niat yang bagus. Kami banyak orang yang kamin amalin yatasawwaru fi surati amalil akhirah bisu niati yasiru amal dunia. Kamin amalin, berapa banyak orang yang beramal bisurati amalil akhirah, melakukan pekerjaan yang pekerjaannya amal akhirat, yang memang ada nasnya, memang ada perintahnya, ngaji, umroh, baca Quran, azan, itu namanya amal akhirah. Tapi bisu ini hati yasiru amal dunia, karena niatnya nggak baik, niatnya nggak bagus, maka umrohnya nggak dapat pahala, ngajinya nggak dapat pahala, baca Qurannya nggak dapat pahala. Kenapa bisa nggak dapat pahala? Ya niatnya nggak bagus. Dia belum tentu orang yang ngaji semuanya ibadah, belum tentu orang yang azan semuanya ibadah. Ada yang lewat Grogol, ada yang lewat Daan Mogot pengen ke Grogol, nyampe tuh. Ada yang pengen dapat pahala, pengen dapat upah dari Allah lewat jalan ngaji, nyampe. Ngaji pengen dapat pahala dari Allah, ke Grogol, ke lewat Daan Mogot pengen ke Grogol, nyampe. Tapi yang kedua, ada orang yang ke lewat Daan Mogot bukan mau ke Grogol, mau ke jembatan Genit. Ke Grogol lewat Daan Mogot bukannya mau ke Grogol, mau ke Besi. Nggak nyampe itu. Orang ngaji bukan pengen tolong tapi pengen yang lainnya, itu nggak nyampe. Orang yang ngaji bukan pengen tolong tapi pengen urusan dunia, nggak nyampe. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, kesempatan pengen ke Grogol lewat kesempatan. Begitu ketemu di kesempatan, kita tanya, lu mana? Mau Grogol. Itu namanya orang pengen ke Allah tapi nggak pakai jalan Allah. Ada orang yang ke Allah pakai jalan Allah,
ada orang yang make jalan Allah tapi bukan mau Allah. Dan yang ketiga, ada orang mau Allah nggak make jalan Allah. Yang dua kagak sampai nyampe masa doa. Yang kedaan mogot mau grogol itu orang nyampe. Niatnya nggak bagus ya. Maka orang yang seperti itu amang ngaji doyan, amang ngaji demen, pemahamannya juga bagus tapi niatnya kurang bagus, payam bagi liha ulai ayyujahidu nufusahum, maka penting buat mereka memerangi nafsunya. Kalau nafsu itu adanya di badan, beda sama setan. Kalau setan di luar badan. Kalau setan mah Allahumma inni nas'aluka al-ismata, ya Allah aku minta penjagaan minas syaitani wa junudihi, daripada setan dan tentaranya. Allahumma inni nas'aluka al-ismata minas syaitan, ya Allah jaga saya daripada setan dan tentaranya, karena kita sama setan beda. Tapi kalau nafsu doanya gini, Allahumma inni nas'aluka al-auna ala nafsil ammaroh. Allahumma inni, ya Allah bahwasanya aku meminta kepadamu al-auna, pertolongan, ala nafsil ammaroh, mengalahkan nafsu ammaroh. Kalau sama setan mak nas'aluka al-auna, minta, nas'aluka ismata, minta dijaga dari setan. Kalau nafsu inna nas'aluka al-auna, minta ditolong. Berarti kalau buat melawan setan gampang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kabur setan. Kata Nabi, inna syayatinal insi asyaddu alayya min sayatinil jinni. Kata Nabi, setan manusia itu lebih aku takuti daripada setan jin. Kalau setan itu ismun likulli atin, nama untuk makhluk Allah yang membangkang, yang melawan demi setan. Malaikat, manusia, siapapun bisa jadi setan kalau melawan Allah. Nah manusia jadi setan, maka kata Nabi, inna sayatina insi, setan yang dari manusia lebih aku takuti daripada setan jin. Fa'idas ta'awastu billahi, apabila aku minta perlindungan kepada Allah, zahaba syayatinul jin, maka setan-setan jin pergi. Apalagi kalau dengar aja setan jin itu kabur. Apalagi dengar orang baca Yasin, kabur setan jin mah. Kalau orang misalnya dengar suara Allah, kabur. Tapi wa amma syayatinul insi, adapun setan manusia, ya juruni, narik saya. Udah bacain Fatihah masih makin rayu. Begitu setannya rada cakep lagi. Setannya cakep, kaya, bares, berapa itu buat Aan? Ya datang ke rumah Aan, bang anterin neng yuk belanja. Nah, setannya tuh, abang lagi banyak kerjaan neng. Enggak, neng mah nggak minta dibeliin, abang yang mau neng beliin.
Antri neng ke tanah abang, ntar neng abang neng beliin BAS. Abang nggak punya kendaraan, abang naik mobil neng. Oh bila ada setor abang naik mobil neng, neng antri temenin doang, temenin yang belanja ke abang. Ntar abang neng kasih hadiah beli BAS. SGF bukan plastik, kalau plastik suku juga punya bang, buat air jempol ini. Ntar beliin yang SGF yang mahal. Iya abang nggak punya kendaraan neng. Iya abang naik kendaraan neng aja. Itu sayatinul insi namanya, setan-setan manusia. Kalau kita berlindung sama Allah, ya juru datangnya menarik kita. Baik wa ya juru nih ilal masih narik. Gandul aja tangannya tuh. Kalau udah digandulin sama tangannya lemah aja. Itu namanya sayatinul insi. Kita mau ngaji digandul sama setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur setan. Tapi kalau sayatinul insi, setan manusia, bini kita kalau lemah, apalagi hujan, bini baru rapi aduh, syukur mah udah lemah terus ya, juga lemah terus ya mah. Ya masih lebih lemah. Iya, udah mati rasa ya. Maka dikatakan inna syayatinal insi asyaddu alayya min syayatinil jin. Wa idza sta'awaztu billahi zahaba syayatinul jin. Setan manusia lebih aku takuti daripada setan jin. Karena setan ketika aku berlindung kepada Allah maka kabur setan jin. Sedangkan setan manusia ya juru narik saya. Datang tuh setan, Pak, lagi butuh duit ya? Enggak, ya ngomong aja Pak. Duit kebetulan saya pinjamin nih. Bapak kebangan malu, nggak punya KTP, nggak bisa tanda tangan, nggak bisa anu. Udah sama saya mama, nggak usah gede pinjamnya. Pinjol, banker datang tuh bang keliling nawarin. Nah itu saya tinul insi, setan-setan manusia. Pinjam dia berapa? 200.000, 500.000, sejuta. Sejuta aja dah. Jadinya sejuta pinjamnya. Ulanginya bisa 1 juta. Maka yang kita mah kata teman-teman bukan lagi kelaparan, bisa jadi mau korban-korban pinjol, korban-korban pinjaman online. Makanya kan kalau bisa bayar mati aja masih kurang mendingan. Istilah orang kelaparan zaman sekarang udah gak terjadi. Sesusah-susahnya orang kayak syukur makan mulutnya. Itu dia orang susah, rokoknya propos, makanannya apa, ngaji juga lepas-lepas, kopinya kopi Turki. Itu dia lagi susah, gimana kayaknya tuh anak. Saya ini lagi susah. Tadi ngomong sama kita mah susah tuh, tapi ngerokok kagak berhenti, fokus aja. Gimana aja itu orang ketawa, ya Allah ya Allah. Saya pikirin tuh bocah lagi susah gitu gimana kayaknya tuh. Kata gue kayak dia susah enggak ya. Bayang bagi lihauli aijahidun nufusal, perang itu jiwa. Emang kenapa sih harus ada nafsu dulu? Ya kalau nggak ada nafsu mah nggak ada perjuangan. Kita sama bini mau kita taikin karena kita punya nafsu. Kita makan juga karena kita punya nafsu.
Kita tidur juga kita punya nafsu. Kalau misalnya dalam jiwa kita itu harus ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu bukan manusia namanya malaikat. Justru hebatnya manusia yang taat itu ketika dia mau taat dia ngelawan nafsu, perang dulu dia sama nafsunya. Kalau malaikat mah yang disuruh taat, suruh sujud sama Allah, sujud terus aja, dia mah nggak punya nafsu, nggak perang dia mah. Syukur mau bikin ngaji perang, mau bini, mau mertua, sama anak, semuanya, tetangga, temen, perang. Temennya mampir mau apa suruh ngaji, guru comel pun juga ngatain lu ngaji mulu. Gue punya guru gitu mau kuliah, gue tinggalin. Guru kesusuan aku ngatain lu, emang ada lagi muridnya lu doang yang dicemesin ya. Ada yang begitu ngomongnya, ada yang ngomong gitu aja itu medinya. Wow. Alhamdulillah dia orang malaikat tuh nggak nurut, tuh kalau dia nurut dia pergi juga. Perang tuh kita mah watasil ikhlas. Apa yang harus kita perangi biar ikhlas ngaji mah? Kalau ngaji ikhlas mah nyuci wadunan nyuci 2 bak, ngurusin anak 4, yang 2 sakit, ngurusin laki, nyuci celana kaki, laki celana levisnya 8, nyuci. Tapi lakinya mah rumah, lakinya kalau kerja ya kerja, pulang kerja di rumah, antara anak bercanda, enggak kemana-mana, enggak meker, nyuci nggak ada capeknya. Orang ikhlas. Tapi begitu lakinya pulang dari bini muda, iya kata lakinya bikin gua kopi nih, Masya Allah, itu mau ngambil gelas saya kayak bawa bagel, masak air panas itu ya Allah, udah kayak apa tahu rasanya, berat. Ngambil kopi aja cuma timbang sesendok, kayak mau ngangkat batu, kayak ngangkat semen 10 sak. Itu kenapa sih capek amat cuma timbang nyeduh kopi doang sih? Nggak ikhlas. Apa juga nggak ikhlas mau capek. Yang bikin kita capek karena ikhlas. Yang bikin nggak capek karena ikhlas. Yang bikin nggak capek, yang bikin capek karena kita nggak ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, enak aja. Nabi perang nggak ada capeknya karena ikhlas. Orang ngaji ikhlas nggak capek, akhlis nyata biar ikhlas. Baina Allah biasa dunia. Kita memang niat ngaji dari sore gue itu udah kemana-mana dari sore. Jam habis asar banyak buat yang ngajakin, kita udah nggak mau kemana-mana. Syukur yang buat ngajakin habis asar, yang ngajakin ngobek ini, ngobek itu, nggak mau dia. Kenapa? Mau ngaji habis isya, habis maghrib ada yang jemput lagi ngajak main, nggak mau. Mau ngaji habis isya, berangkat aja ngaji. Orang ngajinya ikhlas, enak aja. Orang ngajinya ikhlas, enak aja. Habis maghrib ada yang ngajak kita, yang ngajak main. Begitu yang ngajak main lagi ngerayu kita, datang kita ngejemput dia, ngejemputan. Mau kemana? Nih jadwal ngaji kayak ngayat, minggu dulu. Tahu cari gimana? Mumpung ngajak boy. Ya, udah ya kan susah banget. Nuan mah puncak, mau berapa puncak? Ngaji, ayo besok boy. Bukan apa-apa, mau jarang ngaji. Mau Jumat ngaji, ayo. Ya, nah, begitu dia ngaji. Itu ngajinya, Masya Allah, pegel. Duduk juga kayak apa tahu kayak lu belara. Gerenteng aja gerenteng. Ya gerenteng aja kayak syukur.
emang dari habis asar udah ingat diajakin gue, yuk banyak teman-teman gue yuk, ada temen gue punya gerobak, gerobaknya udah gak pake. Gerobak gue bener-bener gerobak gue gak irisin. Iya, kalau kita mah masih mending, kalau dia mah susah. Bener-bener gerobak gue gak irisin. Terus yuk, yuk temen gue bukan dagang sempol juga, gerobaknya ada dua gak dipakai dia. Nah ini nawarin gua, bayar? Enggak, dibagi lu. Ada yang benerin enggak ada. Dia mau udah beralih profesi, global dia nggak mau jual, dia bodoh aja, dia udah pahala. Mana ya? Emang apa sih? Paling mati gue. Aku biasa ngaji guru atau butuh pencarian guru. Ngaji itu gue pulang. Orang sekarang mah Isa di rumah ya telepon, yaudah yuk berangkat. Nah berangkat tuh jauh. Tadi misalkan mungkin jam 2 naik gerobak nyampe sono kagak ada orang. Gerobak ada 2, sampai sono kagak ada orangnya. Telepon sama temennya, kata temennya ntar gua jam 8 jam 9 kali baru pulang. Tapi lo kalau misalnya mau ngaji mau ke rumah gua ya sampai lewat jam 10 gua udah pergi lagi kerja, masuk malam gua. Katanya begitu. Iya tadi kesana jam 4:30 orangnya kagak ada, yang punya gerobak pergi, ntar pulangnya jam 8 jam 9. Tapi kagak punya gerobak kalau mau ke rumah gua jangan lewat jam 10. 10 udah pergi kerja, pulang kusuk lainnya apa sih dia tentang tadi mah ada batu yang listrik kaleng kesel ya iya udah tiduran dia habis sisa sengaja dari rumah habis maghrib dari rumah mertuanya habis maghrib kemampuannya sini sisa tiduran niatnya mau kosong lagi tadi jam 8 9 bangun kuahnya bangun kur bangun mana yang lo malas banget kok bangun ada rumahnya udah berkah banget gue nggak mau kayak ada lu berkah apa yang lalu jadi masuk kiai itu jadi masuk kiai tante dia kata masih kiai berangkat punya ngaji hanya 8:30 kali nyampe 8 lewat, telepon. Ini dia lagi kesel aja makanya tadi 3 kali geser mantan. Namanya capek banget rumahnya, kagak ikhlas, kudunya jam 9 ngambil gerobak ini ngaji. Ini nggak ikhlas, orang kalau nggak ikhlas capek. Apa juga? Makanya kalau ikhlas mah ya Allah enak banget kalau ikhlas. Apa juga kalau ikhlas enak aja. Puasa dah enak banget puasa. Kalau pertama kali puasa terus hari pertama enak, hari kedua enak, hari ketiga enak, hari keempat begitu keluar orang udah berapa udah mulai puasa udah mulai enak puasa. Kenapa? Udah banyak orang rokok. Pergi aja terus ke Tanah Abang banyak orang buka udah mungkin gak enak puasa. Kenapa? Puasa udah gak ikhlas. Hari Sabtu udah pada lebaran orang-orang kita lebarannya Minggu. Kita lebarannya Minggu, orang-orang hari Sabtu udah pada lebaran coba dah puasa hari Sabtu. Lamanya. Lama. Kenapa? Enggak ikhlas. Apa-apa juga kuncinya ikhlas. Kalau ikhlas mengenteng. Wayaskuruha karena dunia ingat tuh sama dunia merusak. Dunia sehebat-hebatnya dunia bakalan rusak. Sekuat-kuatnya dunia bakalan rusak. Sekaya-kayanya orang di dunia rusak. Sekaya-kayanya orang lagi syuting pulang
Kayaknya orang lagi main film pulang ada selesainya, dunia ada selesainya dunia. Dan wahakiratiha, dan dia ingat sama dunia hina, seenak-enaknya makan di dunia tetep habis makan mah pangkatnya ke kamar mandi hina. Sehebat-hebatnya orang kalau dia berak sembarangan tayanya diinjak, yang injak komel. Orang injak tay kebo sampai semata kaki enggak nyumpain, paling kata yang injak sialan gitu doang. Tapi kalau orang injak tay orang nyumpain apa khusus itu, ampun sialan, kalau setan kalau bisa beredek anaknya gitu, abis datanya dong tidak injak. Kagak sampai ke mata kaki, cuma nginjak sendal doang, tapi nyumpainnya kayak apa tahu. Orang tuh tainya aja hina tainya. Kalau orang injak tai ayam kan mendingan, tapi kalau ayam injak tai kita itu kurang ajar. Dunia masih hina udah. Wadunan biar kata cakoban wadunan tetep bentuknya lau hina. Wahakiratiha, dan juga guru lihat tipu daya tipu daya dunia menipu banget kalau kata Imam Ibnu Athaillah, dunia make kembang mangga di musim hujan. Ibnu Athaillah bilang dunia kayak kembang mangga di musim hujan, lagi berkembang mah berotok katanya banyak banget, begitu musim hujan yang jadi mangga paling 5 biji 2 biji. Syukur dagangannya apa yang bisa dagangin, sempol, minyak sayur, baju, terus apa lagi boy? Hah? Rokok, apa lagi? Air, peci, banyak perdagangan. Bayangan kita nih jadi big boss banget nih, big boss. Bakalan jadi orang kaya dia apa yang dagangin? Begitu kita lihat, ya kan digomong mulu. Ya? Untungnya dagang masker untungnya. Ini orangnya hartanya banyak banget, rumahnya dianu, pabriknya dianu, besinya dianu, banyak banget, kayak hartanya banyak. Besok mah kita lihat disegel aja semuanya, rumah udah disegel, kontrakan udah disegel, itu disegel, habis aja. Guru ketipuan orang dunia mah kayak air laut yang dimasukin ke gelas, bening jernih, perasaan bikin segar, begitu dia minum lepok dia. Syukur bayangan dia nih kalau dia jadi orang kaya dia bakalan seger. Bayangan dia kalau dia jadi orang kaya dia bakalan bares sama lu boy, jangan rokok mulu. Lagi mah mau dia banyak puncak muluan. Bayangan dia nih kalau dia jadi orang kaya, emang tentu begitu bro. Begitu dia minum tuh air yang ada di gelas, air laut, kelengar dia minum. Aslinya kayak tahu tuh dunia kayak air laut yang dimasukin ke gelas. Emang kita lagi aus, kelihatannya menyegarkan, tapi begitu diminum habis. Dunia kata Imam Ibnu Athaillah seperti itu. Maka wa lihat tipu daya setan, wa panatiha, wa fitnatiha, dan fitnah dunia. Banyak banget santri kabur gara-gara pulang ke rumah temennya udah megang handphone baru, temennya udah punya motor baru, temennya udah megang HP baru, hanya mondok kabur aja. Ajak mau orang di kampungnya anak udah nggak ada yang megang handphone baru, nggak ada yang naik motor baru, semuanya ada di empak, aman banget dia mau mondok. Handphone lama dulu susah digeser. Iya. Temennya dia pulang, temennya jelas handphonenya pakai karet. Terus aman banget kamu jual mondok pakai betah gitu. Cuma saya nggak jemput mondok tuh ada beringsang yang nggak ada. Ada muridnya, kagak cuma nggak murid nggak apa, mondok takun nah. Gak mau kan udah tua ya. Tapi kali pengen kawin, kali ngomong, nih pengen kawin enggak.
dia pengen pulang dulu rumah kagak dari lu musola udah punya musola di rumah musola orang ya kali pengen apa itu enggak ini masa kalau ngeliat dia enak itu tenang aja aman nyesati begitu 1000 aja nyesati begitu aman banget ya dunia santri wah ngekar banget ngakal lu ngakal dia mah nggak ngakal ya. Kalau Olis mah masih banyak akal ya iya Olis mah banyak akal dia mah emang kadang-kadang saya dia kalah-kalahin mulu kambing melalui tulis 2 juta bro emang nggak dapet bego ya bro modalnya bro dapet ya kalau mau dibuat Johara tuh 2,5 udah dia belinya sejuta itu kita juga mesti kalah dulu sih namanya kali aja betul iya kalau aja mah enggak ya mah enggak itu kalau syukur mau beri sanggup dan dunia mah fitnah ya mau orang emplang-emplangan gara-gara dunia kena fitnah dulu mah lagi susah ngaji mulu dan jemput siapa aja telepon dan jemput gitu dah kaya dia punya motor gak ngaji buruk wabita biha wa maja apil wa'di wal wa'id dan perkara-perkara yang datang pada masalah janji dan ancaman wa tasbihi ba'dil ulama'i bil hamid wal khilaf dan menyerupainya ulama kepada himar dan anjing buat orang yang menjalunya dunia jipah dunia itu bangke waman akal jipah bahwa kalau orang yang berebut sama bangke ya kayak anjing itu sampai segitunya orang mengibaratkan dunia saking udah bencinya sama dunia sampai saya ngali dunia sampai ditolak 3 sama dia karena Sayyidina Ali tahu dunia lalu gapur waktunya kaya mah kaya doain biar syukur kaya biar dia bares sama boy bares sama Aan biarin sama saya mah kalau dia punya pikiran dia bares doain aja berjaya kaya doain biar dia makmur rajin bismillah aduh watas bi ba'dil wa fi ba'di nasilita wa yastagillu ba'da fardil ain dan orang yang kayak gitu yang ngajinya rajin orangnya cerdas tapi niatnya bagus maka dia harus memerangi nafsunya untuk membaguskan niatnya mengikhlaskan hatinya dan setelah itu saya stagiruna pada fardil ain sibuk ya setelah fardil ain bizikrillah ingat ya Allah ingat sama Allah ala bizikrillahi tatma'innul qulub ingatlah bahwa ingat kepada Allah itu menenangkan hati syukur kalau dia nggak zikir udah gila kali dia akhirnya dia banyak zikir aja astagfirullah gini amat dagang ya astagfirullah zikir itu ada zikir hati zikir jinan namanya ada zikir abdan zikir badan namanya ada zikir lisan zikir lidah yang mana kita mau baca terserah mau baca satu subhanallah bacanya tuh ilahi ya rabbi biar jelas kalau zikir bacanya ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah 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 biar jelas zikir mana ya rabbi anta maulana subhanallah subhanallah apa artinya bro subhanallah alhamdulillah 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 alhamdulillah
Nggak jelas. Allahu Akbar nomor 3 jadi sekarang mondong tenang ngomongnya gering ngomong gitu kan. Tapi kalau anaknya mah ngerti, anaknya mah kita mah yang benerin puyeng dia orang yang ngomongin geriang. Dari sana sih namanya ropal bener anaknya menyambung. Kalau kita dengar puyeng sama aja orang jikir kayak gitu. Oh kata mereka apa Subhanallahirrahim ya badal jalan kata mereka ngeri begini punya ngeri. Alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngeri buyang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Terus la haula wala quwata illa billah. Yang keenam istighfar, 7 baca Quran, 9 baca sholawat, 9 baca doa. Itu namanya zikir lisan. Terserah baca yang mana. Itu namanya herbal semuanya. Kita bacanya begitu tuh. Jangan pakai hijib gitu, jangan baca hijib, jangan baca ini belum, janganlah baca hijib kita, gitu aja baca, takut gila doang. Syukur makanya begitu dia itu makan karena banyak baca hijib dulunya. Hanya boleh dia tahu sejarah syukur dia. Tasbihnya dulu ya 1000, akhirnya banyakkan zikir itu begini. Wayas tagilu pada zikri pada fardil ain bizikrillah ta'ala wa ibadatihi, dan ibadah sama Allah billahi wa nahar siang malam ibadah. Kalau podcast kita mah yang kemarin aja tuh qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, awabin, duha, itu tuh ibadah sunnah. Bilhamir liyu'idallahu min barakatil ibadah, agar Allah mengembalikan kepada kita barokahnya ibadah. Ibadah punya barokah, wali punya barokah, kiai punya barokah, santri punya barokah, tempat punya barokah, pekerjaan punya barokah. Mau al barokah, apa itu barokah? Barokah al barokatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah selalu bertambah-tambah kebaikan. Umur yang barokah seperti apa? Umurnya nggak panjang, usianya dunia nggak lama, cuma 45 tahun, tapi sampai saat ini orang masih ngomongin dia. Seperti mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang berapa umurnya? 45. Tapi udah ratusan tahun, ribuan tahun masih ngomongin aja. Imam Syafi'i berapa umurnya? 54. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, tapi sampai saat ini orang masih ngomongin aja kebaikannya. Itu namanya panjang umur berkah. Ilmu yang berkah gimana? Enggak pinter jemaah. Nggak pinter. Jemaah itu bocah keturut sama dia, anak-anak keturut sama dia, jamaah keturut sama dia. Ilmu yang barokah. Harta yang barokah nggak banyak gajinya mah, cuma cukup aja. Nggak banyak cuma gajinya nggak banyak, penghasilannya nggak banyak, anaknya 6 itu kos-kosan semuanya. Itu bininya kalau benar ributnya utamanya enggak. Itu namanya rezeki yang barokah. Apalagi yang barokah? Barokah di dalam ilmu, barokah di dalam rezeki, barokah di dalam harta. Barokah dalam apa lagi?
semuanya biar pada berkah. Semuanya yang bisa punya berkah itu apa? Ilmu. Orang punya ilmu berkah, orang punya banyak teman barokah, nggak kelaparan, punya banyak teman mah. Orang punya banyak doa ibadah barokah, ibadah tempat orang itu bisa punya barokah semuanya. Wa yastaqilu badali barakatu ibadalah qulubihim hatta tasluha, sehingga nanti hatinya beres, hatinya maslahat, hatinya bagus, watasruku fiha al anwar, dan hatinya bersinar. Hatinya kalau udah bersinar terang, mantap. Tandanya hatinya bisa nggak tembus keluar tuh terangnya? Bisa. Ada orang yang sinar hatinya sampai tembus keluar. Mana? Tandanya seperti apa? Kalau dia lewat yang nggak pakai kerudung, buru-buru pada pakai kerudung. Yang pakai androk pendek, buru-buru nyari sarung. Yang lagi nutup aurat, buru-buru nutupin. Itu orang berarti sinar hatinya sampai tembus keluar. Kayak syukur kalau dia lewat orang buru-buru masuk. Ini tinggal belum ya. Iya, aku dipinjam duit. Ini kalau jelas. Ini kalau misalnya ada yang lagi main judi lewat, buru-buru juga benahin. Orang lagi maksiat lewat, buru-buru udah terapin. Itu orang tanda sinar hatinya tembus keluar. Kayak begitu semuanya? Enggak. Ada yang sinar hatinya gede, ada yang sinar hatinya kecil. Kalau sinar hatinya kecil mah ya dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Sinar hatinya tergantung seberapa besar dia masang KWH-nya, KWK-nya. Kalau misalnya dia pasangnya 400 KWK, ya pakai kulkas juga ngejepret. Emang dia mah imannya dikit, ngaji hujan pre aja udah. Namanya masang listrik 400 pakai kulkas ngejepret. Coba pakai 900 pakai kulkas enggak, tapi yang pakai AC jepret lagi. Udah mulai ada sejam biar kata ngaji juga ngaji, biar kata hujan ngaji jalan terus. Pulang aja sendanya hilang, udah nggak ngaji besok. Jepret. Tunggu jepret, makanya tambahin lagi dayanya berapa 1200 pakai AC nggak turun. Pergi ngaji hujan jalan terus, pergi ngaji pusdal nggak ada, biarin lah belum ada santri, memang. Ya itu sendal itu berarti maksudnya sih. Jalan besok ngaji lagi. Nyampe rumah begitu pagi-pagi ini nggak vakunasi, kitabnya divakunasi. Kitab sama tasnya divakunasi, itu tuh saji. Kitabnya kata bini makan tuh, ngaji yang ngaji. Pernah aja udah saji. Ya gara-gara buka vakunasi tutup saji tuh, buka tutup saji ada kitab dia. Kata bini makan kita ngaji mulu. Udah ngejepret tuh baru 1200, tambahin coba 2300. Ini mau apa kek? Tapi waktunya mah ada ngaji aja. Tetangga iseng banget. Udah ngejepret lagi. Tambahin listriknya 3000. Tetangga mau ngomong apa juga jalan. Tak masih jepret lagi gara-gara temen ngaji, lagi ngaji temennya ngaji, kalau iseng banget. Kalau bukan ngaji gitu dia nggak ada yang nemenin ngobrol, baper. Ya syukur. Ngaji cuma 10, ngaji singgung mulu, kayaknya ngaji. Ya tambahin dayanya 10.000, masih bak jepret, tambahin dayanya. Oh udah kesana mau udah gede, nggak ngejepret-jepret. Kalau wali sama Nabi mau udah loswat udah nggak ada jepretnya. Nabi mau diapain juga udah loswat terus. Syukur loswat gitu. Syukur udah kelas wali.
Jadi semakin seberapa besar terang lampu di rumah kita, jawabannya seberapa besar kita pasang dayanya. Seberapa terang lampu di rumah kita, jawabannya seberapa terang, seberapa besar kita pasang dayanya. Seberapa kuat, seberapa gede, seberapa terang keimanan di hati kita, jawabannya seberapa kuat setrum kita ke Allah. Setrumnya ke Allah kuat, wayang nyetrum ke Allah, wih cahayanya gede. Tapi kalau setrumnya ke Allah lagi susah doang beringat Allah, dan lemah itu mata. Hatta tasluhu wa tasrubu biha al-anwar. Cahayanya tuh muncul. Wa inaidin yuntaju al-istiqaluh bil. Maka pada waktu itu ketika pekerjaan seperti itu, kesibukannya akan menjadikan ilmu yang manfaat, kayak semua asgasma akan berbuah dengan buah yang baik dan buah yang bagus. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita, turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tua dan tanah yang sekitar pesantren. Mudah-mudahan jadi milik pesantren. Sekali lagi tanah yang sekitar pesantren jadi milik pesantren, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Karena minggu-minggu ini, satu minggu ini pemasukan untuk perluasan pondok pesantren kosong, pemasukan untuk perluasan pondok pesantren kosong. Makanya minta sama Allah, mudah-mudahan untuk perluasan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digampangkan oleh Allah Ta'ala, sehingga semuanya menjadi menjadi ibadah, jadi mudah. Dan juga wala ini awal kulantin solehah asalukal jabal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.